Baik, terima kasih ya kepada moderator kita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Tadi sudah tidak sabar ya Pak Muhammad Abduh untuk bertanya. Mohon izin Pak, saya nyampaikan materi dulu. Insya Allah setelah ini kita akan lanjut ke pertanyaan ya Pak. Nah, disimpan aja dulu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyampaikan materi model picture and picture. Ini adalah bagian dari riset saya di sekolah SD ya. Ini sudah dijadikan jurnal juga sudah terbit, alhamdulillah. Terbit ini tahun 2019 ini. Jadi model-model pembelajaran di kelas, model-model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, ini yang terpenting ya, di belakang menyenangkan itu atau disingkat dengan PAIKEM ya. Kalau dulu PAIKEM, kalau sekarang udah berkembang namanya PAIKEM Broad. Broad itu artinya berbobot ya, bukan yang gendut ya. Oke, di sini nama saya Syarifudin SPD MPDI, MPD dosen sekolah tinggi Muhammadiyah Istiqiyah Muntai. Kita next ya. Kita lihat dulu dari pengertian model pembelajaran picture and picture ya. Apa sih pengertian model pembelajaran picture and picture itu? Oh, maaf. Nah, itu suatu model belajar yang menggunakan gambar. Kalau kita lihat dari pengertiannya ya itu bahasa Inggris picture adalah gambar ya. Dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Nah, ini yang menjadi kata kunci dari model pembelajaran picture and picture. Kita next ya, saya cepat tanya soalnya nanti akan ada banyak sesi pertanyaan karena peserta juga sudah tidak sabar. Berikutnya, gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Jadi kita nanti yang paling banyak adalah menggunakan media gambar. Jadi sehingga sebelum proses pembelajaran ya guru itu sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk carta dalam ukuran yang besar. Jadi sebelum pembelajaran guru harus terlebih dahulu membuat gambar ya. Ini gambarnya itu harus yang real ya. Harus real dengan yang sebenarnya. Nanti akan saya tampilkan contoh gambar yang real dan yang tidak real. Walaupun pemahamannya, pengertiannya sama nanti. Ada di akhir nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, model pembelajaran picture and picture ini ya, itu pertama ya dipopulerkan di tahun sekitar 2002. Berarti sekarang tahun 2001 sudah hampir berapa tahun tuh? 20 tahun ya. Udah lama, udah sebenarnya ini model pembelajaran ini. Terus model pembelajaran picture and picture juga itu merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif kerjasama ya. Jadi model pembelajaran ini bisa menambah aktivitas semangat peserta didik ya, atau siswa kita. Karena dia juga termasuk model pembelajaran kooperatif. Berikutnya, model pembelajaran picture and picture ini ya dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran dan tentunya dengan kemasan dan kreativitas guru. Nah, di sini kreativitas guru ditentukan karena nanti contoh-contohnya banyak menggunakan gambar nanti. Untuk gambar sekarang mudah ya dicari. Kita bisa browsing, ketik di Google, ketik aja gambar apa yang kita inginkan, itu insya Allah ada nanti muncul itu gambar ya. Berikutnya kita next. Nah, di sini kan menyampaikan beberapa ciri pembelajaran picture and picture ya. Itu pembelajaran ini memiliki ciri aktif. Aktif itu nanti bagaimana? Siswa nanti dituntut untuk bisa menggerakkan anggota tubuhnya, yang bisa berjalan, bisa memilih nanti pilihan gambar yang kita tempelkan sudah di papan tulis misalnya. Ini masuk ciri yang aktif. Berikutnya inovatif. Nah, inovatif ini juga selain gambar, siswa juga dituntut nanti otomatis membandingkan antara gambar yang satu dengan yang satunya. Terus kreatif. Nah, kreatif ini siswa bisa menjelaskan nanti dari satu gambar itu dia bisa menjelaskan apa saja. Yang terakhir menyenangkan. Nah, tentunya ya setiap pembelajaran hendaknya dibarengi dengan menyenangkan. Jangan sampai kita mengajar itu menegangkan. Nah, ini kan sulit nanti untuk masuk atau menyerap ilmunya dari peserta didik kita. Nah, di sini saya jelaskan ya, inovatif itu sudah pembelajaran harus memberikan sesuatu yang baru. Nah, jadi ada terus novelty ya, kebaruannya. Berikutnya itu berbeda, selalu menarik dan
menarik minat peserta didik ya. Ini saya lagi merangkum satu buku itu, di mana buku itu nanti setiap harinya kita masuk kelas itu akan ada sesuatu yang baru, bisa itu motivasi, bisa ice breaking dan sebagainya. Itu lagi saya susun. Semoga nanti sebelum tahun ajaran baru sudah selesai ya, mohon doanya. Berikutnya lagi kreatif. Nah, dari setiap pembelajaran harus menunjukkan minat kepada peserta didik untuk menghasilkan suatu atau dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode. Jadi harus kreatif ya. Kalau kreatif ini, kalau kita tidak bisa menggunakan satu metode, berarti kita gunakan metode yang lain. Nah itu. Berikutnya lagi, itu teknik atau cara yang dikuasai oleh siswa itu sendiri yang diperoleh dari proses pembelajaran. Nah nanti siswa yang akan menyampaikan dari sebuah gambar itu, siswa juga yang akan menyimpulkan. Oke, kita next ya. Nah ini ada beberapa syarat ya untuk pembuatan gambar. Ini yang harus perlu digarisbawahi. Pertama, gambar itu harus otentik ya, real yang sebenarnya. Jadi gambar tersebut haruslah secara jujur melukiskan situasi seperti melihat benda sebenarnya ya. Karena sekarang jenis gambar banyak ya, ada gambar lukisan berbentuk kartun, animasi dan sebagainya. Kalau ini nanti harus real ya, harus otentik. Yang berikutnya ada gambarnya harus sederhana. Kenapa? Agar memudahkan kita mendapatkan media dengan harga yang murah. Nah, ini harus sederhana. Yaitu komposisi hendaknya cukup jelas ya dalam menunjukkan poin-poin pokok yang terdapat pada gambar. Cukup kalau sudah terpenuhi poin-poin pokoknya pada gambar ya sudah masuk itu. Berikutnya lagi, syarat yang ketiga, memiliki nilai seni. Nah, selain gambarnya harus otentik, sederhana juga harus memiliki nilai seni ya. Jadi sebagai media yang baik itu gambar hendaknya bagus dari sudut seni. Oke, kita lanjutkan ya. Nah di sini ada menurut Johnson ya prinsip dasar model pembelajaran cooperative picture and picture ini ya. Ada sebagai berikut. Pertama ini, jadi setiap anggota kelompok atau siswa peserta didik itu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Nah dia menjadi seorang melatih peserta didik menjadi pemimpinnya. Jadi apapun yang dia lakukan, dia harus dipindai, harus berani bertanggung jawab. Ini salah satu prinsip dasar ya pembelajaran kooperatif picture and picture ya. Yang berikutnya, jadi setiap anggota kelompok siswa didik harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. Jadi nanti kalau di kelas bikin kelompok nanti dibagikan gambarnya. Mereka harus tahu sebelum guru memberikan pelajaran harus nanti adanya pembukaan dulu pembelajaran. Kalau kayak kemarin tuh penelitiannya terkait tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ada dua, ada yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Itu riset saya kemarin. Berikutnya, jadi peserta didik ya siswa harus mengetahui tujuan pembelajaran. Berikutnya, setiap anggota kelompok siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompok. Jadi mereka harus bagi tugas ya. Jangan sampai ada yang dominan di satu kelompok itu. Jadi harus berbagi. Kenapa? Karena ini kan pembelajarannya model kooperatif. Jadi kelompok. Jadi harus imbang ya. Yang berikutnya, setiap anggota kelompok atau peserta didik akan dikenai evaluasi. Nah, jadi setiap anggota kelompok ya, siswa itu nanti ada evaluasi. Ketika dia memilih gambar ini, apa alasannya, terus bagaimana penjelasannya. Nah, ini evaluasi ya. Berikutnya, jadi setiap anggota kelompok siswa itu berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. Jadi bersama-sama belajar ya. Misalnya satu siswa kurang mengerti, dia bisa tanya temannya di satu kelompok, teman sejawat. Nah, berikutnya kita lanjutkan, setiap anggota kelompok siswa akan diminta pertanggungjawabkan secara individu. Selain tadi per kelompok, juga pertanggungjawaban individu yang materi ditangani dalam kelompok kooperatif. Nah, jadi masing-masing juga nanti dimintai pertanggungjawabannya atas jawabannya dari siswa itu, dari gambar itu. Yang berikutnya ya, sesuai dengan namanya ya, tipe ini menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran, yaitu dengan cara memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.
Berikutnya, melalui cara seperti ini diharapkan siswa mampu berpikir dengan logis sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Nah, ini. Next ya. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah pembelajaran picture and picture ya. Yang pertama itu, nah ini harus digarisbawahi, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, guru terlebih dahulu menjelaskan pembelajaran, terus memberikan penguat, terus sudah menyiapkan ya. Berikutnya menyajikan materi sebagai pengantar ini guru yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, guru menunjuk atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi. Guru mengeluarkan gambar-gambar yang sudah disiapkan, dikeluarkan, bisa dibagikan ke siswa atau peserta didik ya. Kalau saya kemarin waktu riset, setelah saya keluarkan, saya bagikan, saya minta bantuan kepada salah seorang ketua kelas yang ada di kelas itu untuk membagi gambarnya secara random. Nanti mereka ketika gambar itu nanti memilih pasangannya, manakah sumber daya alam yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui. Sebelumnya kita sudah menyajikan materi-materi ya. Next, berikutnya itu guru menunjukkan memanggil siswa secara bergantian, memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Berikutnya, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Berikutnya lagi, nah dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang terakhir, kesimpulan atau rangkuman. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa ya kelebihan model pembelajaran picture and picture, juga sekaligus kekurangan model pembelajaran picture and picture. Karena kan kita ketahui tidak ada model pembelajaran yang profesional ya, yang sempurna. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, inilah kreativitas bagaimana seorang guru hendaknya ya bisa mengkolaborasikan model-model pembelajaran. Makanya kita mengangkat tema di sini model-model pembelajaran di kelas. Nah, di sini kita lihat ya, ada pun beberapa kelebihan model pembelajaran picture and picture ya. Itu yang pertama, materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. Simpel aja materi yang disampaikan, yang penting tahu tujuan untuk pembelajaran kita. KD ya, kompetensi dasar, nanti baru kompetensi intinya. Berikutnya, siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. Jadi gambar yang disiapkan guru itu harus ada hubungannya dengan materi yang akan disampaikan. Ini juga termasuk keahlian guru dalam memilih media gambarnya. Berikutnya, dapat meningkatkan daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa disuruh guru untuk menganalisa gambar yang ada. Nah, ini kita bisa lihat menganalisa kemampuan C4 ya dari pembelajaran kita. Nah, berikutnya dapat meningkatkan tanggung jawab siswa. Sebab guru ya menanyakan alasan siswa mengurutkan gambar. Nah, jadi siswa itu enggak asal memilih gambar. Jadi harus ditanyakan nanti, ini alasannya apa. Bisa saja nanti siswa mendapatkan jawaban yang berbeda. Nanti guru bisa menyimpulkannya. Berikutnya, pembelajaran lebih berkesan ya, sebab siswa dapat mengamati langsung gambar yang telah dipersiapkan oleh gurunya. Nah, ini. Oke, itu ada beberapa kelebihan model pembelajaran picture and picture ya. Berikutnya setelah kelebihan tentunya ada kekurangannya. Nah, kalau kita lihat kekurangan model pembelajaran picture and picture ya, itu yang pertama sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkualitas serta sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, kita kan tadi saya sampaikan bisa browsing di Google. Nah, itu terkadang gambar yang kita browsing itu kualitasnya kurang bagus. Dan tadi bisa disiasati sebenarnya kekurangan ini dengan cara kita ada aplikasi tambahannya agar kualitas gambar itu tetap ketika kita cetak atau kita print itu tetap sesuai dengan apa yang kita kehendaki biar kualitas gambarnya tidak pecah ya. Dan berikutnya itu sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kompetensi siswa yang dimiliki. Nah, ini tentunya ya kita terlebih dahulu guru itu harus menganalisis pembelajaran. Sebelum kita pada kegiatannya atau pembelajaran kita harus dianalisis dulu. Yang berikutnya,
baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran. Nah, ini sebenarnya hanya pembiasaannya, karena yang sebagaimana disampaikan di awal tadi bahwa ketika sekolah dulu itu model pembelajarannya itu guru datang, catat di papan tulis, peserta didik mencatat, itu aja. Yang berikutnya, itu tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-gambar yang diinginkan. Nah, jadi ketika guru mencetak gambar itu tentunya dengan biaya sendiri ya. Makanya tadi ada gambar harus sederhana untuk menghemat biaya pengeluarannya. Tapi gambar-gambar ini itu masih bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Nah, ini nanti tinggal bisa guru aja lagi ya untuk menyimpan, untuk dimanfaatkan lagi medianya. Nah, ini beberapa contoh gambar yang benar dan tidak benar ya. Ini contohnya kita melambangkan emas ya. Emas ini pada sebelah kanan ini ya. Itu adalah real emas, emas batangan. Sebelah sini ini emas juga dibilang, tapi ini berbentuk kartun. Ini terkadang menjadikan bahasanya itu bias ya. Ini emas kah? Apakah? Nah, ini bingung nih, karena dia tidak otentik, tidak asli, tidak real ya. Tapi ini pada dasarnya pemaknanya juga emas juga ini kalau kita diagnosis. Yang kedua nih, contoh gambar yang benar dan tidak benar ya. Ini kita menjelaskan tentang sapi. Ini sapi yang di sebelah kanan ini real ya, sapi benaran nih. Yang di sebelahnya ini sapi juga namanya. Tapi ini jenis animasi kartunnya. Nah, itu sedikit contoh-contohnya. Sudah selesai materi saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin tadi ada Pak Abdul ya yang alhamdulillah sudah ingin bertanya ya, sudah semangat sekali belajarnya. Juga sama ini ada saya lihat 3 orang yang sudah mengangkat tangan, nanti bisa dipilih aja nanti moderator. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah hilap mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Baik.